warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Integrasi Nasional Bangsa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Satria Jaya. Saya Herli Satrio. Saya Selvi Syakira Riyadi. Saya Aisyah Zukruf. Ya, I'm Imam Rizky. Saya Asmanifa. Raya Raditya Oktaviana Valeti. Baik, saya akan menjelaskan apa itu definisi integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyatukan berbagai ras, suku, agama, dan budaya serta daerah-daerah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat. Lalu kita akan masuk ke dalam macam-macam integrasi. Integrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi budaya. Integrasi budaya adalah suatu proses penyelesaian antar kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keserasian. Yang kedua, integrasi sosial. Di dalam integrasi sosial terkadang adanya proses saling mengaruhi antar individu atau antar kelompok di situasi sosial tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang mengaruhi integrasi kelompok di masyarakat. Yang pertama, adanya komunikasi. Yang kedua, adanya solidaritas kelompok. Yang ketiga, adanya budaya dan agama. Yang keempat, adanya daya tampung sosial. Yang ketiga, adanya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yang pertama, keseragaman etnis, yang kedua, kesenjangan ekonomi, yang ketiga, politik identitas, yang keempat, pendidikan dan kesadaran bangsa, yang kelima, keberadaan konflik sosial dan separatisme, yang keenam, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah media dan komunikasi. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Syarat-syarat terjadinya integrasi nasional yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Saya akan menjelaskan tentang masalah dan tantangan integrasi nasional. Secara objektif, akan banyak sekali kendala yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan integritas dan kesatuan nasional khususnya pada bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pluralisme meliputi pluralisme geografis, etnik, religius, ekonomi, dan kekerabatan. Adapun tantangan integrasi nasional antara lain ketidakadilan, penegak hukum, eksploitasi, aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, kesenjangan sosial, KKN, diskriminasi, kemiskinan, dan keterasingan. Selanjutnya, ancaman integrasi nasional. Yang pertama, itu ada ancaman militer. Dalam ancaman militer ini dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Beberapa contoh ancaman militer yaitu yang pertama ada agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionisme, dan sabotage. Selanjutnya yaitu ancaman non-militer. Beberapa contoh dari ancaman non-militer yaitu ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, seni budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Selanjutnya, cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman integrasi nasional yang terdapat pada Pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya penegakan integrasi nasional di Indonesia, yang pertama, pendidikan multikultural, yang kedua, program bantuan keuangan dan pembangunan, yang ketiga, Hari Nasional dan peringatan bersama, yang keempat, dialog antar agama dan antar budaya, yang kelima, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang keenam, promosi budaya dan seni, dan yang terakhir adalah media dan komunikasi. Selanjutnya kesimpulan. Pendidikan multikultural, program bantuan keuangan dan pembangunan Hari Nasional, dan peringatan bersama, dialog antar agama dan antar budaya, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, promosi budaya dan seni media dan komunikasi. Maka itu, integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik. Perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia berbeda-beda, suku, ras, agama, dan budaya, tetapi Indonesia tetap negara yang satu yang mempunyai satu tujuan,
untuk memakmurkan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.